sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Melkida Burupanggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi ini dibawakan oleh Inang Pendeta Teti Dorinda Borus Tompul dari HKBP Kernolong, Resort, Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang setia, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan istirahat yang Engkau berikan semalam. Di subuh yang tenang ini, sebelum kaki kami melangkah dan pikiran kami dipenuhi dengan tugas serta tanggung jawab, kami datang ke hadapan-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, agar kami berdaya menghadapi hari ini. Firman yang disampaikan melalui renungan embun pagi Radio Pelita Kasih ini. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati kami. Singkapkanlah kebenaran-Mu, berikan kami kekuatan baru, dan biarlah firman-Mu yang mengarahkan kami sepanjang hari ini. Biarlah fajar ini menjadi awal bagi kami untuk memiliki hati yang tertuju hanya kepadamu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai 13. Mazmur 86 ayat 1 sampai 13, beginilah firman Tuhan. Doa minta pertolongan. Doa Daud, sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku
dan Kau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Kau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Sahabat Radio Pelita Kasih, Mazmur 86 adalah sebuah doa yang lahir dari lembah air mata. Berbeda dengan Mazmur perayaan yang penuh dengan nyanyian dan sorak-sorai. Mazmur ini ditulis oleh Daud saat ia merasa terhimpit. Sekalipun Daud adalah seorang raja yang perkasa, di hadapan Tuhan ia memposisikan dirinya sebagai orang sengsara dan miskin. Bukan miskin harta, tetapi miskin di hadapan Allah. Karena ia sadar bahwa ia tak berdaya tanpa Tuhan. Daud yang berada dalam kesesakan, serta dikelilingi oleh orang-orang angkuh yang mengancam nyawanya. Daud tidak datang kepada Tuhan dengan membawa daftar prestasinya sebagai raja, tetapi seorang hamba yang membutuhkan pertolongan. Hamba yang setia, yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13, kita dapat menemukan bagaimana seharusnya sikap hati orang beriman. Yang pertama, pengakuan atas ketergantungan. Daud memulai dengan berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Dalam keyakinan Daud, bukan pada kebaikan doanya, melainkan pada kebaikan Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu baik, suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia. Seringkali kita merasa tidak layak berdoa karena dosa. Namun Daud mengingatkan bahwa Tuhan justru menunggu orang yang hancur hati untuk datang kepadanya. Dalam kehidupan kita seringkali merasa harus terlihat oke dan mandiri di media sosial. Tapi bagaimana ketika kita di hadapan Tuhan? Kejujuran tentang kerapuhan kita adalah kunci kekuatan kita. Di tengah-tengah beban hidup yang kita alami, Daud mengajarkan bagaimana kita mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Itu bukanlah kelemahan kita, tetapi kejujuran kita yang disebut dengan iman. Dan yang kedua, fokus pada karakter Tuhan. Daud tidak hanya fokus pada masalahnya, karena itu akan membuat dia semakin tersesat, tidak berdaya, yang hanya menghabiskan tenaga dan pikirannya, dan semakin membuat ia jatuh ke dalam dosa. Namun, ia mengalihkan pandangannya kepada siapa dia meminta tolong, yaitu Tuhan. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Daud tahu bahwa masalahnya besar, tetapi Tuhannya jauh lebih besar. Ia adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, di mana suatu pengakuan akan ketidakterbandingan Tuhan di tengah ancaman musuh, baik di dunia nyata. Daud mengangkat pandangannya ke dunia rohani. Sahabat Radio Pelita Kasih, nats ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak punya saingan. Masalah kita mungkin besar, baik di tengah-tengah pendidikan kita,
pekerjaan kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan pada diri kita sendiri. Tapi ingat, Tuhan itu besar dan ajaib. Jangan biarkan masalah menjadi lebih besar daripada Tuhan di dalam pikiran kita. Jika kita membesarkan Tuhan, masalah kita akan mengecil secara proporsional. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-11, doa Daud untuk hati yang bulat. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah puncak dari doa Daud. Ia tidak hanya minta masalahnya selesai, tetapi ia meminta supaya Tuhan memperbaiki hatinya. Bulatkanlah hatiku, yang artinya menyatukan hati yang terpecah dan yang tercabang. Sahabat Radio Pelita Kasih, hati manusia seringkali terbagi antara takut akan Tuhan dan takut akan masa depan hidup manusia itu. Karena itu firman Tuhan menguatkan kita bahwa kemenangan sejati bukanlah saat masalah hilang, tetapi saat hati kita tetap menyembah Tuhan dengan utuh meskipun masalah masih ada. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Masalah manusia bukan hanya beban hidup, tapi hati yang berbagi antara Tuhan dan ambisi, Tuhan dan hobi, atau Tuhan dan kekhawatiran. Daud meminta hati yang bulat, sebuah hati yang terintegrasi dan fokus hanya pada satu arah, yaitu Tuhan. Sebuah ilustrasi yang mungkin kita pernah dengar, kompas di tengah kabut. Mari kita bayangkan seorang pendaki yang terjebak dalam kabut tebal di gunung. Di kiri dan kanannya jurang yang begitu curamnya. Jika ia hanya melihat kakinya, ia akan ketakutan. Jika ia hanya melihat kabut, ia akan tersesat. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan melihat kompas. Kompas tidak menghilangkan kabut, dan kompas tidak langsung memindahkan pendaki itu ke puncak. Namun kompas memberikan arah. Doa Daud dalam Mazmur 86 adalah kompas itu. Ketika dunia di sekitar kita tertekan akan masa depan, karir, rumah tangga, dan apapun itu, terasa seperti kabut yang menyesakkan, kita perlu berhenti sejenak dan menatap utara, yaitu kesetiaan Tuhan. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari badai, tetapi Ia memberikan hati yang bulat supaya kita bisa berjalan menembus badai itu tanpa tersesat. Jangan takut menjadi jujur. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Katakan jika Anda lelah, kita lelah, miskin secara rohani, atau butuh pertolongan. Minta hati yang bulat di tengah dunia yang penuh dengan segalanya, agar Tuhan menyatukan kepingan-kepingan hati kita yang tercerai-berai agar tetap takut akan Tuhan. Ingatlah kasih setianya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Ayatnya yang ke-13. Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi Ia mengasihi dengan kasih yang kokoh. Marilah kita berkomitmen untuk tidak hanya mencari tangan Tuhan atau berkat-Nya saja, tetapi carilah wajah-Nya dan jalan-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami Engkaulah segalanya. Engkaulah fokus kami. Mata kami, hati kami tertuju kepadamu saja. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya, yang mampu membawa ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam Engkau kami kuat dalam menjalani pergumulan hidup ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan juga memberkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi semua orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan ini. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu saja. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apapun tanpa Engkau yang menyertai kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihanan-Mu. Dengarkanlah doa kami, terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Pendeta Teti Dorinda Borusi Tompul di nomor HP 0813 1830 7323. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini bisa didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Borusi Tompul STH, Bibel Pro Rameria Pardede bersama 23 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.
takas di boto Hananin Yokni Tuhan Yahova Debata Moro naik sonam jalan amaludo Tupahuwa paramemi Tun suras solitani honhome Manam berbalik roh Yesus Tuhani Jara oro di era-era Manam madeva silemani Alai imakma Tuhama goando Tuhama geando Jambani Bima heli bican Dileho Tuhani Tolong miro anailiho Ilik mamahang Tuhanai Sai pilik nanabanan Mengani Asa mamolua Mazaluamuse Dohot mira mamusoka Asa maluamuse Dohot ina parmusoko Surat solitani honhome Manam berbalik roh Yesus Tuhani Jara oro di era-era Manam madebata silemani Alai imakma Tuhama goando Tuhama geando Jambani Bima heli bican Dileho Tuhani Tolong miro anailiho Ilik amahaluanani Sai pilik nanabanan Mengani Asa mamolua mazaluamuse Dohot mira mamusoka Asa maluamuse Dohot mira parmusoko Matangga Kriste remata Ombas mahon makatindakan Kristusi Sai parang